Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Suatu hari di sebuah istana megah yang dihiasi oleh cahaya bulan. Terlihat di dalam kamar ada seorang pria menghela nafas berat sambil menaruh kepalanya di atas meja ditemani oleh cahaya lilin dan tumpukan kertas. Pria tua ini merupakan seorang sekretaris di wilayah Brahn. Ia memikirkan jika kondisi di wilayahnya terus seperti ini, maka akan ada lagi penduduk yang mati kelaparan. Ia sibuk memikirkan kondisi penduduk tapi Duk sang penguasa wilayah tidak memberikan jalan keluar. Saat sedang memikirkan kondisi penduduk wilayah Brahn, tiba-tiba ada sebuah bola api besar menyerang. Pria itu kaget dan bangun dari kursinya, bingung dengan apa yang tengah terjadi. Ia pun membuka jendela untuk melihat keadaan. Wajahnya pucat hingga mulutnya menganga melihat kondisi di luar. Banyak rumah yang sudah terbakar dan terdengar pula suara teriakan yang cukup kencang dari para warga di wilayah itu. Sekretaris itu berteriak dan menebak apakah ini semua ulah dari tentara Imperium yang diperintahkan oleh Kaisar Zeron. Pria itu mengutuk sang kaisar yang sangat kejam. Ia sangat marah karena banyak orang tidak berdosa mati karena ulahnya. Bola-bola api mulai menyerang kediaman Duk, dan sekretaris itu melihat Duk berdiri di atas menara. Lengkap dengan baju zirah di tubuhnya dan sebuah pedang di tangan. Menyadari kehadiran Duk, pria itu berusaha memanggilnya dengan berteriak sekencang mungkin, meminta Duk untuk menghindar secepatnya. Belum sempat merespon apa-apa, bola api itu sudah menghancurkan menara dan membuat Duk meninggal dunia dengan tragis. Sekretaris itu melihat bola api yang datang ke arahnya dengan cepat tanpa bisa ia hindari. Bola api itu melahap semua yang ada di sana, termasuk sekretaris itu. Pria itu terbakar sambil berteriak kesakitan dan memanggil Duk. Wilayah Brahn yang tidak penting di pinggiran Imperium pun dihancurkan. Seorang pria muda berambut merah terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat, wajahnya ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal, ia memegang dadanya berharap detak jantungnya kembali normal seperti biasa. Pria itu menoleh ke arah cermin dan kaget melihat siapa dirinya. "Aku berubah menjadi Duk," ucapnya. Sekretaris yang seharusnya sudah mati, kini bereinkarnasi sebagai Duk di masa muda yaitu 20 tahun yang lalu. Di hari pertama setelah bereinkarnasi ke dalam tubuh Duk Eren, yang ia lakukan adalah mogok makan, minum dan mengurung diri di kamar. Ini semua membuatnya bingung dan bertanya-tanya akan semua yang telah terjadi padanya. Hari kedua, yang dilakukannya itu mengutuk kaisar yang membunuhnya dan seluruh penduduk sepanjang hari. Lalu tertidur karena kelelahan. Setelah bangun, ia memikirkan cara untuk membalas dendam. Itu yang terus ia lakukan selama sehari penuh. Di hari ketiga, ia berhenti mengutuk dan bertekad untuk menghargai kesempatan kedua yang diberikan. Ia tetap berdiam di kamar, tapi ia mulai menyelidiki segala sesuatu tentang Duk. Ini semua ia lakukan demi bertahan hidup sebagai Duk Eren dan juga demi mencegah terjadinya kehancuran di masa depan. Setelah beberapa hari ia mogok makan, tiba-tiba Eren merasakan lapar yang tak tertahankan. Saat di meja makan, Eren meremas roti hingga bentuknya jadi hancur. Di kehidupan sebelumnya, ia telah bersusah payah berusaha menyelamatkan penduduk yang mati kelaparan tanpa bisa memakan sepotong roti. Tapi, ia merasa jika Duk bahkan tidak memperdulikan rakyat yang sekarat di depan matanya. Seolah-olah, itu tidak ada hubungannya dengan Duk. Dengan pemikiran seperti itu membuat Eren sangat marah. Adik Eren yang bernama Sharel, berteriak marah saat melihat Eren meremas roti yang sangat berharga. Wanita itu terus mengomel karena Eren mengurung diri selama berhari-hari. Kini Sharel berusaha menolong kakaknya tapi malah membuang-buang makanan. Eren tertawa canggung mendengar omelan itu dan beralasan jika ia melakukan itu agar makanannya lebih mudah dicerna. Ia mengalihkan pembicaraan dengan mengajak adiknya untuk pergi ke suatu tempat. Sharel menanggapinya dengan wajah penuh kecurigaan. Aaron dan Sharel kini berada di suatu tempat yang bisa dikatakan cukup gelap. Keduanya bertemu dengan Panglima Kesatria Rommel, Swordmaster. Rommel menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena bingung dengan Eren. Sebelumnya Eren meminta pria itu untuk mengerahkan kekuatan untuk memasak makanan dan sekarang menyuruhnya datang dengan memakai baju zirah. Cukup wajar jika Rommel kebingungan karena sebelumnya Aaron tidak pernah memerintahkan hal seperti ini. Dengan wajah serius, Eren memberitahukan mereka berdua jika Kaisar Zeron yang merupakan pamannya dan Sharel akan membunuh mereka semua. Keduanya kaget mendengar ucapan Eren. Sharel tidak percaya karena masih yakin dengan janji yang dibuat Kaisar Zeron pada mendiang ayah mereka. Sharel merasa jika Kaisar melakukannya berarti Kaisar Zeron sudah gila. Eren mengatakan jika perjanjian bahwa kita punya hak untuk mewarisi tahta bisa diingkari kapan saja. Ia mendapat informasi bahwa Kaisar sedang merencanakan sesuatu untuk melanggar janjinya itu. Eren menyebutkan Blessing of Dragon. Ia merasa sudah tiba waktunya untuk menggunakan kekuatan itu. Tunggu,
Kau bilang akan sembunyi sampai akhir? Tanya Cheryl sambil melirik Rommel. Seolah meminta pria itu untuk mendukung ucapannya, tapi sayangnya Rommel hanya diam dengan kikuk, tak tahu apa yang harus dikatakan. Aaron mengatakan jika mati di tangan kaisar tidak terhitung dalam akhir yang ia maksud. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengajak mereka pergi. Cheryl merasa ucapan kakaknya sangat mendadak, tapi ia tahu kalau kakaknya bukan tipe yang suka bicara omong kosong. Akhirnya Cheryl mengarahkan tongkat sihirnya ke depan dan mengucapkan mantra hingga muncul portal. Rommel memanggil nama Cheryl dengan wajah kaget hingga mulutnya menganga. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ah, iya. Aku belum bilang, ya? Ucap Cheryl sambil tersenyum tipis. Cheryl merupakan penyihir tidak resmi dan memang hanya kakaknya yang tahu akan hal itu. Ketiganya masuk ke wilayah yang tertutup salju. Cheryl meregangkan ototnya yang kaku. Ia sudah lama tidak menggunakan sihir. Jadi, ia tidak tahu apakah sihir yang akan ia gunakan berhasil atau tidak. Tongkat sihirnya diangkat ke atas hingga mengeluarkan bola api. Pria itu membelalakan matanya karena kaget. Cheryl menggerak-gerakkan tongkat sihirnya ke berbagai arah, membentuk sebuah pola bola. Rommel yang melihat itu berteriak kaget saat sadar pola apa itu. "Hell of Inferno!" Teriak Rommel tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat di depan matanya. Cheryl langsung mengarahkan api itu ke arah sebuah gunung besar. Suara benturan api dengan gunung terdengar seperti sebuah bom yang sangat besar. Rommel berteriak semakin kencang melihat apa yang sudah dilakukan Cheryl. Wajahnya pucat dan mulutnya menganga lebih lebar dari sebelumnya. Cheryl sendiri terlihat santai dan mengatakan jika apa yang ia lakukan barusan masih kurang karena baru melewati tingkat ke-7. Bagaimanapun Anda termasuk penyihir tingkat ke-7, kan? Ucap Rommel dengan terbata-bata. Cheryl membenarkan, tapi ia mengingatkan jika mereka menghadapi semua tentara Imperium, maka kekuatannya masih kurang. Aaron pun setuju dengan ucapan adiknya. "Yah, dibandingkan kakak, kekuatanku ini masih." Cheryl tidak melanjutkan ucapannya dan hanya memutar-mutar tongkat sihirnya dengan wajah datar. Seolah-olah mengatakan jika kekuatannya tidak sebanding dengan kakaknya, Aaron. Rommel yang mendengarnya kaget dan bertanya pada Aaron apakah yang dikatakan adiknya itu benar. Selama ini memang tidak ada yang tahu tentang kekuatan mereka berdua. "Bagaimana kalau ku coba sekarang?" Tanya Aaron sambil mengeluarkan pedangnya. Wajahnya penuh percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Kejadian kembali ke hari sebelumnya. Aaron membaca buku harian dan mengetahui jika kekuatan Cheryl dan dirinya berkat Blessing of Dragon. Adiknya merupakan ahli sihir sedangkan dirinya ahli pedang tingkat Grandmaster. Aaron menggerakkan jari-jarinya dan berpikir bahwa ia bisa memakai kekuatan itu juga. Ia beranjak dari kursinya menuju rak berisi buku dan mengambil salah satu yang menarik perhatiannya. Ia mengambil buku mengenai dasar-dasar ilmu pedang kekaisaran dan mulai mempelajarinya. Kembali ke masa kini, Aaron mengangkat pedangnya ke atas dan berkonsentrasi penuh. Terdengar suara kilatan dan cahaya biru memenuhi pedang yang tengah dipegang Aaron. Tak lama ia berteriak lalu mengayunkan pedang ke depan hingga gunung besar di depannya terbelah menjadi dua akibat dari serangan dahsyat yang dilakukan Aaron. Gunung pun hancur hingga berkeping-keping. Aaron berbalik dengan tersenyum puas. Ia berkata dalam hati jika sebenarnya ia tak mengincar gunung itu, tapi ia bersyukur jika ini berhasil. Rommel kaget bukan main dengan apa yang baru saja ia lihat. Reaksi yang ia berikan kurang lebih sama saat melihat kekuatan Cheryl. Beberapa hari setelahnya, terlihat seekor naga terbang di atas wilayah Brahn. Naga itu tiba-tiba kaget saat mencium sesuatu. Merasa jika bau perlindungan yang ia berikan pada manusia ribuan tahun lalu masih tercium. Karena penasaran, akhirnya naga itu pun turun dengan kecepatan tinggi, dan merubah dirinya menjadi seorang manusia. Naga itu menatap wilayah Brahn dan berpikir apakah ia harus mencari tahu siapa manusia yang telah mendapat perlindungan darinya. Kini cerita kembali ke beberapa hari lalu, di saat sang sekretaris yang sudah bereinkarnasi ini, memutuskan untuk menjadi Duke Aaron dan mempelajari segala sesuatu mengenai Duke Aaron. Di perpustakaan ia menemukan buku harian Duke Aaron. Ia pun mulai membaca isi buku harian itu yang ternyata isinya mengenai kisah Duke dan keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Paman Zeron yang merupakan adik dari ayah Aaron dan Cheryl. Kala itu mengumpulkan kekuatan dan menekan ayahnya yang sudah tua dan lemah untuk merebut tahta. Tak lama kemudian, ayah Aaron meninggal. Aaron dan Cheryl harus meninggalkan istana karena diusir. Alasan mereka masih hidup adalah berkat persyaratan sekaligus sumpah yang diminta ayah dari Zeron untuk melindungi mereka yang masih kecil kala itu. Paman mereka memastikan bahwa mereka tidak akan mengincar tahta kekaisaran selama hidup mereka. Jadi sang paman membiarkan Aaron dan Cheryl hidup sebagai Duke di wilayah Brahn di pinggiran benua.
Di mana wilayah ini merupakan sebuah benteng menyedihkan yang dibangun di atas tanah tandus yang bahkan tidak bisa ditanami oleh apapun. Bahkan serangan monster pun terus terjadi hari demi hari. Berkat anugerah Blessing of Dragon, saat Eren dan Cheryl dilahirkan, mereka memiliki kekuatan tingkat Grandmaster. Kekuatan ini cukup untuk menyelesaikan masalah teritori. Namun pada akhirnya, mereka memutuskan untuk hidup bersembunyi. Semua itu demi menepati sumpah yang diucapkan kaisar terdahulu, yakni ayah Eren. Eren menutup buku harian itu. Wajahnya tampak kesal setelah membacanya. Apakah janji pada orang mati lebih penting daripada nyawa orang hidup? Tanyanya dalam hati. Ia kesal karena Eren terdahulu memilih hidup tersembunyi hanya karena janji. Padahal banyak nyawa hilang karena keputusan konyol itu. Sementara itu di alun-alun wilayah Brahm, ada seorang anak mengadu kesakitan. Tangannya yang terluka tengah diobati oleh seseorang. Setelah diobati, anak itu dengan wajah yang masih sedikit takut menggerak-gerakkan tangannya. Wajahnya berubah kaget saat tangannya tidak lagi sakit. Ia tak menyangka tangannya bisa sembuh dengan cepat. Seorang wanita bernama Cecilia yang merupakan seorang santa dari Ordo Vivian ini memperingatkan anak yang baru saja disembuhkan agar tidak bermain hal yang berbahaya karena orang tuanya tentu akan khawatir. Dengan wajah bersalah anak itu mengangguk membuat Cecilia tersenyum dan mengusap kepalanya. Hal itu membuat wajah sang anak laki-laki memerah. Tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang yang mengatakan jika semua orang harus berkumpul di alun-alun dan ini perintah dari pemimpin. Cecilia bingung dengan pengumuman yang tiba-tiba itu. Orang-orang mulai berkumpul di alun-alun. Di sana sudah ada Eren dan para kesatria di belakangnya. Salah satu di antara mereka menghela nafas panjang. Bingung kenapa sangat tiba-tiba dan apa yang akan dibicarakan. Pria di depannya juga mengeluh karena ia sedang sibuk bekerja untuk mendapatkan makan. Jadi ia merasa tidak butuh omong kosong apapun. Terlihat jelas dari wajah kedua pria ini kalau mereka kesal dengan Eren. Pria yang memakai tudung mengatakan jika pemimpin mereka belakangan ini menjadi agak aneh. Apa kalian tidak dengar soal itu? Tanyanya. Ia pun menambahkan jika ada kabar yang mengatakan para kesatria yang sedang mencari bahan makanan dipanggil semua dan dilatih. Sepertinya kabar itu benar karena terlihat dari wajah para kesatria yang babak belur. Orang-orang membicarakannya tapi Eren merasa wajar rakyat seperti itu, karena Duk Eren terdahulu tidak pernah melakukan apa-apa. Eren mulai berbicara dengan suara cukup keras. Eren mengatakan jika ia mendapat kabar bahwa bangsa orc semakin besar dan menargetkan wilayah mereka. Jika mereka mengepung kastel, mereka semua tidak akan bisa mendapatkan makanan dan akan berakhir kelaparan. Orang-orang mulai mencela ucapan Eren karena mereka sudah tahu hal itu sejak lama dan kenapa baru membicarakannya hari ini. Eren mengajak orang-orang untuk mengikutinya dan bertarung untuk bertahan hidup. Rakyat yang mendengarnya terdiam, mereka bingung tiba-tiba saja disuruh bertarung. Eren menyatakan kalau mulai hari ini wilayah Brahm tidak akan berlindung lagi, melainkan mereka akan menyerang. Orang-orang mulai ragu dan bertanya-tanya, apakah mereka bisa menyerang bangsa orc? Mengingat bangsa orc memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan mereka. Eren kembali berbicara dan mengatakan sampai kapan mereka akan membiarkan bahan makanan menumpuk di gudang bangsa orc. Sampai kapan kita akan diam melihat bangsa orc lebih kaya dari kita? Ucap Eren dengan penuh semangat. Tunggu. Lebih kaya? Mereka kan hanya monster? Ucap salah satu pria yang ada di sana. Eren menyeringai puas karena mulai ada yang terpancing dengan ucapannya. Dengan penuh semangat, Eren mengatakan jika mereka akan menjarah bangsa orc dan menjadi kaya. Semua orang pun mulai bersorak penuh semangat. Naga yang kini berubah wujud menjadi manusia, berada di kerumunan sambil menatap Eren. Ia bertanya-tanya apakah pria di depannya ini orang yang mendapat perlindungan darinya. Sang naga memutuskan untuk mengunjungi kediaman Eren lalu mengeluarkan gulungan kertas melalui sihirnya. Adegan kini beralih ke kediaman Eren yang kini tengah berdebat dengan seorang pria tua. Pria tua ini sepertinya orang yang menangani keuangan di wilayah Brahm. Ini terlihat dari sikapnya yang menentang Eren yang sebelumnya sudah menyuruhnya untuk membeli perlengkapan 100 baju zirah. Keduanya terus berdebat hingga akhirnya berhenti. Nafas mereka tersengal-sengal dengan saling menatap kesal. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Baik Eren dan pria tua itu menjawab serentak dengan berlawanan. Seorang kesatria membuka pintu dengan perlahan dan mengatakan jika ada seorang pria datang membawa surat rekomendasi dari Duk Linon. Hah? Keduanya kebingungan dengan tamu yang datang tiba-tiba itu. Ternyata yang datang adalah sang naga. Naga itu membungkuk mengucapkan salam dan memperkenalkan diri sebagai Kainus, datang atas rekomendasi Duk Linon. Naga itu menyerahkan surat rekomendasi pada Eren. Eren sendiri terlihat ragu, namun tetap menerima surat itu.
Ia membacanya dan cukup kaget saat tahu kalau Kainus merupakan ahli strategi yang pergi setelah menetap selama setahun. Duk Linon adalah pengikut setia kesayangan kaisar terdahulu. Di dalam surat, Duk Linon mengatakan jika dia tidak pernah merasa tenang, karena memikirkan penderitaan yang Eren alami di Brahn, wilayah yang dipenuhi monster. Duk Linon menuliskan juga dengan sedikit dana operasional wilayah, dia juga mengirimkan ahli strategi yang kompeten. Dia berharap Eren bisa memanfaatkan Kainus dengan baik selama 3 tahun dan berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hati nanti. Tunggu. Sedikit dana? Tanya Eren bingung. Sementara itu mata pria tua di sebelahnya berbinar saat mendengar kata, dana. Kainus mengatakan jika Duk Linon mengirimkan 50.000 emas. Mendengarnya pria tua itu langsung menghela nafas lesu. Ia kecewa dengan jumlah emas yang dikirimkan. Dengan nada tegas, Eren meminta pria itu menghentikan keluhannya. Ia meminta pria tua itu membeli baju zirah dengan uang itu dan sisanya dipakai untuk kebersihan wilayah. Kebersihan apa lagi? Tanya pria tua itu kesal. Dengan santai Eren menjawab jika itu adalah investasi. Sisa uang jangan didiamkan tapi harus diputar. Ia menjelaskan jika orang-orang tidak bersih maka akan terkena penyakit. Jika sakit, maka tenaga kerja akan berkurang. Hal ini juga berimbas pada tenaga kerja yang lain, yang akan bekerja lebih berat dan bisa pingsan karena kelelahan. Sang naga berpikir jika logika Eren absurd, tapi, hal ini cukup baik untuk penguasa yang biasanya hanya mementingkan perutnya sendiri. Eren teliti dan sangat peduli kebersihan, sang naga berpikir untuk memanfaatkannya untuk mengelola tempat tinggalnya nanti. Saya tidak tahu tentang itu. Terserah Anda saja, Duk. Ucap pria tua itu akhirnya menyerah. Ia keluar ruangan dan menutup pintu dengan kencang. Eren merasa waktunya pas sekali. Awalnya ia berpikir untuk membaca buku tentang strategi, tapi, dengan adanya orang yang direkomendasikan Duk Linon, ia merasa semua akan menjadi mudah. Eren tiba-tiba berpikir jika ia sembarangan menempatkannya di posisi penting, pasti akan ada tentangan dari para pengikutnya. Eren pun mengatakan selama penaklukan bangsa Orc, ia ingin melihat kemampuan Kainus sebagai penyusun strategi terlebih dahulu. Dengan penuh percaya diri, Kainus pun menyetujuinya. Beraninya seorang manusia ingin mengujiku. Sombong sekali. Ucap Kainus dalam hati. Keduanya tersenyum dengan penuh arti. Kainus sendiri merasa Eren semakin dilihat semakin menarik. Sementara Eren berpikir jika semua ini berhasil, ia akan memanfaatkan Kainus sepuasnya selama 3 tahun. Eren tiba-tiba mengatakan jika perang ini berakhir, ia berniat untuk mengembangkan dungeon dan bertanya bagaimana pendapat Kainus. Kainus yang mendengarnya kaget bukan main. Setelah 1 minggu persiapan perang, kini terlihat banyak kesatria berkumpul bersiap untuk menyerang bangsa Orc. Eren melangkah menaiki batu dan mulai berbicara, memberikan kata-kata penyemangat mereka. Para kesatria pun mengangkat senjata mereka dan berteriak penuh semangat. Perlahan pintu gerbang pun dibuka, Eren beserta semua kesatria keluar dengan menunggang kuda. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka berhenti di hutan gelap wilayah Brahn. Di hutan gelap ini ada monster bernama Kurp. Monster licik yang mengubah kastel manusia jadi tempat persembunyian. Mereka selalu memblokir jalan untuk pasokan bahan makanan. Akibatnya, beberapa tahun kemudian, wilayah Brahn menderita kelaparan. Eren mengepalkan tangannya bertekad untuk mencabut nyawa para monster itu hari ini. Rommel menghadap Eren dan memberitahukan jika di depan ada kelompok pengintai kobold. Ada 5 kelompok dengan masing-masing kelompok ada 5-6 ekor. Eren langsung berteriak memanggil Sharel yang tengah berada di dalam tenda untuk beristirahat. Ia memberi sinyal dengan memutar-mutarkan tangan ke atas. Dengan wajah datar, Sharel menghela nafas dan mengerti sinyal yang diberikan Eren. Sharel pun keluar tenda dengan membawa tongkat sihirnya. Ia mengeluarkan sihir tingkat 3 tetapi terasa seperti tingkat 5. Bola api yang besar pun meluncur dengan cepat. Sementara itu monster Kurp berkumpul. Salah satu monster yang seperti pemimpin mereka terlihat sedang memarahi bawahannya. Para bawahan itu hanya bisa menunduk tanpa mengatakan apapun. 2 monster menatap ke langit melihat serangan bola api. Tak butuh waktu lama, bola api itu mendarat di dekat para monster Kurp. Suara ledakan bola api itu menggelegar dan membuat monster-monster itu langsung mati di tempat. Eren dan Kainus menatap serangan dahsyat itu. Eren menepuk kepalanya tidak percaya dengan apa yang adiknya lakukan. Padahal ia sudah mengatakan jangan pakai sihir lebih dari tingkat 3 karena hal itu bisa menarik perhatian Kaisar. Ia terus mengeluh pada Sharel, tapi, adiknya itu hanya menjulurkan lidahnya tanda tidak peduli ucapan Eren. Eren menutup wajahnya dengan tangan, pusing dengan apa yang dilakukan Sharel.
Jika ia bisa menggunakan sihir selain angin, ia pastikan tidak akan membawa adiknya itu. Ia benar-benar tidak mau menarik perhatian Kaisar. Kainus membuka suaranya, mengatakan jika suatu saat nanti semuanya akan terbongkar. Tapi, jika saat ini mereka bisa menutup mulut para tentara, maka tidak akan ada masalah besar. Eren menghela nafas panjang dan setuju dengan ucapan Kainus. Ia bertanya apakah Kainus sudah menemukan tempatnya. Dengan penuh percaya diri, Kainus mengatakan sudah menemukannya. Adegan kini beralih ke 1 hari sebelum keberangkatan. Kainus mengatakan jika cara terbaik adalah menang tanpa berperang, tapi, karena lawannya monster, mereka tidak bisa memakai strategi itu. Kuncinya adalah memancing musuh ke tempat yang mereka inginkan dan bertarung di sana. Di ruangan itu mereka berempat diskusi untuk menentukan bagaimana caranya meminimalisir kehilangan pasukan. Meskipun mereka menang, tetap akan menderita kerugian besar. Hal ini dikarenakan pasukan orc berjumlah sekitar 2.000, sedangkan mereka hanya berjumlah 500 orang. Ini serangan dan bukan pertahanan, jadi kita harus berusaha lebih keras di medan perang. Ucap Kainus. Sang naga menjelaskan rincian strateginya pada Eren dan kedua orang lainnya. Pertama, mereka akan memancing pasukan orc dengan 100 kavaleri. Karena kavaleri tidak akan mudah tertangkap, maka mereka akan menyusuri hutan, lalu infanteri akan menyergap dan menghabisi paling tidak setengah dari pasukan musuh. Kemudian, sisanya dibawa menuruni bukit. Mereka akan mengepung dan mengancam monster itu dengan pasukan perisai, dengan begitu mereka bisa ditaklukkan dengan mudah. Eren berpikir jika strategi Kainus cukup bagus. Ia pun memutuskan untuk memakai strategi itu. Adegan kembali ke masa kini. Kedua monster orc terlihat berdiskusi dengan bahasa mereka, lalu membawa pergi monster Kurk yang terluka akibat serangan Sharel. Salah seorang kesatria menginformasikan pada Eren jika monster itu bergerak cepat. Orc mengirim pengintai. Ucap Kainus. Sang naga sebenarnya sudah menduga sebelumnya kalau orc itu bukan monster biasa. Ia menilai setelah pengintai diserang, mereka langsung bersiap untuk perang. Dengan tersenyum penuh arti Kainus menyarankan agar mereka menangkap dan memperbudak para orc. Eren berbalik setelah mendengar saran sang naga. Kainus menjelaskan jika para orc akan berguna untuk pengembangan dungeon yang Eren bicarakan sebelumnya. Menurut Eren itu ide yang bagus tapi ia tidak yakin monster akan menuruti manusia karena yang ia dengar hanya naga yang bisa menaklukkan monster. Kainus kaget mendengarnya, ia tertawa canggung. Ia beralasan jika bangsa orc tunduk pada mereka yang mempunyai kekuatan besar, jadi tidak harus naga. Eren akan memutuskan ide itu berdasarkan situasinya nanti karena ia tidak ingin pasukannya terluka akibat keserakahannya. Kainus pun membungkuk memberi hormat atas keputusan Eren. Mereka pun mulai menyerang. Eren memerintahkan Sharel agar memimpin 200 pasukan dan sergap para monster di hutan. Sedangkan Rommel diminta untuk kumpulkan pasukan perisai di belakang bukit. Keduanya pun mengerti dengan instruksi Eren. Pria itu berbalik dan meminta Kainus menunggu di atas bukit. Sang naga pun mengangguk, mengerti atas perintah itu. Eren mengangkat pedangnya dan diikuti oleh para prajurit. Dengan wajah serius dan suara yang lantang, Eren menyuruh semua prajurit untuk menyerang. Di sisi lain, seorang pemimpin orc yang sedang makan diganggu oleh bawahannya yang mengatakan kalau manusia telah datang untuk menyerang. Dengan kesal pemimpin orc bernama Kur itu bertanya di mana lokasi para manusia itu. Bawahan itu menjawab ada di hutan gelap. Kur beranggapan jika Aron dan pasukannya merupakan pengecut yang bersembunyi di balik kastel yang kini baru keluar. Ia bertekad akan membunuh mereka. Kur pun keluar dan menemui semua bawahannya. Ia menyuruh mereka agar menyerang para pengecut yang datang dan merampok kastelnya. Semua bawahan berteriak semangat, Kur langsung menyuruh agar si kepala sapi dilepaskan. Beberapa orc pun menarik rantai sampai seorang monster besar dengan memegang kapak keluar. Setelah keluar, monster itu berteriak kencang, seolah sangat bersemangat untuk menyerang Eren dan pasukannya. Habisi para manusia. Teriak Kur penuh semangat yang diikuti oleh teriakan para pasukan orc. Mereka semua pun berjalan untuk menyerang, aura gelap sangat terlihat di sekeliling orc. Seekor burung terbang tepat di atas para orc, mengawasi para monster itu yang kini berlarian sambil berteriak penuh semangat. Burung ini dikendalikan oleh sang naga, ia melihat pergerakan melalui bola sihir di tangannya. Eren dan pasukannya terus melaju dengan cepat bersama kuda mereka. Eren mengeluarkan pedangnya dan memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap ke formasi masing-masing. Serang! Teriak Eren penuh semangat. Para prajurit dan orc pun berteriak dan terus mendekat. Perang antara Eren para orc pun dimulai. Suara derap langkah kuda, pedang dan senjata orc pun terdengar silih berganti. Eren terus menyerang dan rintihan kesakitan para orc terdengar.
Eren terdiam menatap para orc, ia merasa masih belum cukup dan harus mendesak mereka sedikit lagi. Di tengah memikirkan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba ia diserang oleh kapak dari monster kepala sapi. Beruntung Eren masih bisa menghindar. Monster itu pun mengaum sangat kencang membuat Eren dan semua pasukan menutup telinga mereka. Ia memberi perintah agar pasukannya jangan berhenti dan maju dengan kecepatan penuh. Eren maju terlebih dulu untuk menyerang orc di depannya, tapi ia berhenti saat mengingat ucapan Kainu sebelumnya. Akhirnya ia memutuskan merubah cara menyerang para orc agar tidak menyakiti mereka. Dua orc bersiap untuk menyerang tapi Eren merasa sudah cukup untuk memancing mereka. Ia pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Para orc itu terdiam, heran melihat para manusia yang perlahan mundur. Semua orc marah, mereka berteriak akan mengejar dan memusnahkan para manusia itu. Semuanya pun berlarian mengejar Eren dan pasukannya termasuk monster sapi. Seorang prajurit berteriak memberitahu Eren kalau ada yang mengejar mereka. Eren meminta pasukan lari ke bukit sementara orc dan monster sapi akan ditangani olehnya. Ia pun berbalik arah mendekati monster besar itu. Ia melaju kencang dan bertekad tidak mau kehilangan satupun. Monster itu bersiap untuk menyerang salah satu kesatria, tapi dengan cepat diserang oleh Eren. Serangan Eren yang kuat membuat monster sapi itu berhasil ia taklukkan. Sang monster sampai berputar di udara dan jatuh ke tanah dengan suara kencang. Para pasukan yang masih ada di sana menatap monster itu dengan wajah kaget, tidak percaya jika Duk Eren bisa dengan mudah menghabisinya. Eren meminta kesatria bernama Arthur untuk mengikat monster itu dan menyembunyikannya di hutan. Arthur kaget karena Eren tidak menghabisinya. Eren menolaknya dengan alasan jika mereka bisa memanfaatkannya. Walaupun bingung, Arthur tetap melakukan perintah itu. Selesai mengikat monster sapi, salah satu pasukan memberitahu jika para monster orc datang. Para orc saling berteriak karena marah dan bersiap untuk mencabik-cabik manusia. Belum sempat menyerang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan api yang meluncur tepat di atas kepala mereka. Sihir api dari Cheryl pun meluncur bebas hingga terdengar bunyi ledakan yang sangat besar. Para orc pun terlempar jauh dan langsung tewas. Eren menatap ke belakang dan merasa jika adiknya terlalu berlebihan. Ia berteriak agar pasukannya mundur. Kurk yang melihat para manusia kabur langsung berteriak memberi perintah agar para orc menangkapnya. Kini ia sangat marah dan akan membalaskan dendam bawahannya yang terbunuh. Para orc berlarian, menyusul Eren dan pasukannya yang kabur. Kurk memerintahkan agar jangan sampai para manusia itu lepas. Tak lama terdengar bunyi hantaman yang cukup keras yang membuat Kurk terguling ke bawah. Ia memegang kepalanya dan menatap ke atas bingung. Ia melihat perisai para pasukan Eren yang menghadang mereka. Perisai itu pun dihentakkan secara bersamaan membuat bunyi yang cukup kencang. Para orc menggeram dan tetap waspada. Tak lama Eren muncul dan menatap para orc dengan tajam. Eren menyarankan satu cara agar orc bisa hidup, yaitu perang besar. Dengan syarat yang kalah akan diperbudak. Orc menatapnya dan mengatakan kalau bangsa orc tidak percaya manusia. Kurk pun berpikir jika mereka bertarung semuanya akan mati, tapi ia tidak boleh mudah percaya pada manusia. Eren mempertaruhkan kehormatannya sebagai kesatria dan meminta Kurk untuk melakukan yang sama. Kurk merasa manusia tidak punya kehormatan. Kesal mendengar itu, Eren memutuskan jika negosiasi batal dan meminta pasukan perisai bersiap. Kurk akhirnya setuju, ia mengarahkan senjatanya dan meminta Eren untuk menepati janjinya. Ia pun mengambil ancang-ancang dan menyerang terlebih dahulu. "Mat kau!" teriak Kurk sambil mengayunkan senjatanya, sementara itu Eren masih berdiri dengan tenang, seolah-olah tidak ingin menyerang. Suara hantaman senjata Kurk terdengar sangat keras, tapi Eren berhasil menghindar membuat sang monster kaget. Kurk tak menyerah dan terus berusaha menghajar Eren tapi pria itu selalu berhasil menghindar. "Apa tubuh ini diberkati oleh naga?" ucap Eren dalam hati. Meski belum bisa sepenuhnya mengontrol kekuatannya, tubuhnya ini langsung bereaksi terhadap serangan orc di depannya. Orc itu memaki Eren yang membuat pria itu langsung merasa kesal. Ditancapkannya pedang ke atas tanah dan bersiap untuk menghajar orc itu. Kini Eren benar-benar marah dan berpikir untuk membuat Kurk babak belur. Rommel berteriak dan memperingatkan Eren jika kesatria tidak boleh melepas pedangnya. "Jangan khawatir, aku harus memperbaiki tabiat bocah itu," ucap Eren. Kurk melempar senjatanya setelah melihat Eren akan memakai tangan kosong. Monster itu percaya diri bisa menghancurkan pria di depannya tanpa senjata. Rommel sangat khawatir dan merasa situasinya tidak menguntungkan jika Duk Eren bertarung tanpa pedang. Ini dikarenakan perbedaan fisik keduanya yang sangat mencolok. Kekuatan fisik orc beberapa kali lipat dari manusia dewasa dan kuku mereka sekeras besi. Tanpa aba-aba, Kurk langsung menyerang Eren. Hal ini membuat pria itu membelalakan matanya. Bukan karena kaget tapi di pandangan Eren,
Serangan Kurt terlihat sangat lambat. Padahal Eren sendiri baru memfokuskan pandangan sebentar. Melihat ini, ia memanfaatkannya untuk terus menghindar. Ia ingin melihat seberapa tangguh tubuh pemimpin Orc ini. Beberapa kali Kurt menyerang berhasil dihindarinya, tapi serangan terakhir berhasil melukai pipinya. Hal ini membuat Eren terdorong. Ia tersenyum karena sebelumnya sudah menduga kalau serangan itu ternyata tidak terlalu sakit. Pasukan perisai yang melihat Duk terdorong ke belakang mulai khawatir jika seperti ini terus maka mereka yang akan kalah dan menjadi budak. Orc memukul dadanya bersemangat setelah berhasil melukai Eren. Para orc lain pun berteriak memberi semangat untuk pemimpin mereka. Budak itu, ucapan Eren tidak dilanjutkan. Jarinya ia arahkan ke depan bibirnya tanda agar mereka tidak berisik. Sedetik kemudian Eren menghilang dari pandangan Kurt dan langsung berada di atas monster itu. Eren menampak Kurt dengan sangat kencang hingga monster itu terdorong ke belakang. Kurt bangun dan melihat sekeliling, bingung dengan serangan mendadak itu. Ia marah karena Eren menghilang dengan sihir. Kurt bahkan meledek Eren dengan sebutan pengecut. Tiba-tiba Eren ada di depan mata Kurt dan kembali menampar monster besar itu sambil berteriak mengatakan jika sudah menjadi takdir Orc tidak bisa sihir. Tamparan kedua Eren membuat tubuh Kurt melayang dan berputar-putar beberapa kali. Pasukan perisai yang melihat Orc itu menuju ke arah mereka langsung bersiap untuk membuat formasi. Mereka panik tapi tetap pada posisi masing-masing. Formasi itu berhasil memantulkan tubuh besar Orc kembali ke arah Eren. Eren membuka tangannya untuk menyambut kedatangan Kurt. Tangannya kini berada di pipi Orc dan langsung saja ia tampar berkali-kali hingga Kurt babak belur. Eren mengangkat tangannya bersiap untuk serangan terakhir. Bunyi pukulan Eren terdengar sangat kencang. Kali ini pukulan Eren hanya diarahkan ke atas tanah bukan ke arah tubuh Kurt. Wajah monster Orc itu terlihat babak belur hanya dengan tamparan dari Eren. Akhirnya Duk Eren pun memenangkan pertarungan ini. Selesai bertarung, Kurt diikat dan kini berdiri di atas menara. Eren di sampingnya diam dan memperhatikan para bawahan Kurt yang berkumpul. Mereka saling berbisik hingga membuat suasana sangat ramai. Eren berdehem lalu berteriak agar para bangsa Orc mendengarnya. Ia mengatakan kalau ia tidak akan membunuh mereka, tapi mereka akan jadi budak manusia. Bangsa Orcanya diam, tak mengerti ucapan Eren. Ia kembali berteriak dan kembali mengatakan mulai sekarang Orc merupakan budak. Mereka akan menyediakan tenaga kerja untuk wilayah Brahn. Mereka akan diberi hak untuk berburu dan mendapat makan setelah menyelesaikan tugas. Tetapi, jika salah satu dari mereka memberontak, ia akan menghabisi mereka semua. Maka bangsa Orc akan dilenyapkan. Setelah mendengarkan panjang lebar, tidak ada satu Orc pun yang bereaksi. Suasana sangat hening. Mendapat reaksi seperti ini membuat Eren kesal. Ia menarik rambut pemimpin Orc dan mengancam jika mereka tidak menjawab, maka ia akan membuat wajah mereka semua seperti Kurt. Setelah itu bangsa Orc pun meresponnya dan mengatakan akan menuruti perintah manusia. Eren menyeringai licik, ia akan mengambil makanan dari gudang bangsa Orc sebagai balasan karena mereka menyia-nyiakan waktunya dan agar mereka merenungkan perbuatannya. Selesai pertarungan itu, Eren dan semua pasukannya kembali ke wilayah Brahn. Mereka disambut meriah oleh warga di sana, mereka sangat senang karena pemimpin mereka memenangkan pertarungan dengan bangsa Orc. Eren melambaikan tangan pada warga di sana. Tak lama ia memerintahkan Rommel untuk membawa bangsa Orc. Rommel pun membawa mereka ke ruang bawah tanah dan Sharel membuka lingkaran sihir agar mereka semua bisa pergi. Setelah semuanya masuk, Eren pun menunjukkan jurus pedang besar angin dingin pada bangsa Orc yang ia bawa. Tebasan itu pun membuat gunung terbelah dan bangsa Orc ketakutan. Mereka tidak menyangka jika kekuatan Eren sangat besar. Mereka pun berlutut dan memanggil Eren sebagai naga yang perkasa. Eren meminta mereka angkat kepala. Ingatlah selalu gunung itu dan status kalian, ucap Eren penuh penekanan. Keesokan harinya di atas menara, Kurt berlutut di depan Eren dan memberitahukan kalau ada Orc lain yang bersiap untuk balas dendam. Mereka melakukannya karena belum melihat kekuatan Eren, jadi Kurt mengatakan kalau ia yang akan menghentikannya. Eren dengan tegas mengingatkan jika ada salah satu dari bangsa Orc memberontak, maka mereka semua akan musnah. Setelah itu Kurt dan para bawahannya pergi dengan kalang kabur. Kainus datang menghampiri Eren. Ia tak menyangka jika pria di depannya benar-benar menjadikan Orc sebagai budak. Eren pun sedikit bingung karena mereka menganggapnya sebagai naga. Tapi berkat itu, semuanya jadi mudah. Naga? Ucap Kainus sambil tersenyum. Sedetik kemudian wajahnya berubah dan memberitahu Eren kalau naga tidak akan memaafkan siapapun yang menyamar sebagai dirinya. Eren mengibas-ngibaskan tangannya dan menjelaskan kalau ia tidak bicara apapun soal naga, tapi para Orc salah paham. Eren hanya tidak mau repot menjelaskannya pada mereka.
Kainus tertawa mendengar penjelasan Eren. Mereka pasti takut setelah melihat kekuatan Anda, ucap Kainus yang dibenarkan oleh Eren. Eren bergumam jika para orc mensalahartikan kekuatan super sebagai naga. Mendengar itu, Kainus tampak kecewa. Eren menyuruh Kainus pergi ke bawah dan sampaikan ke semua orang bahwa akan ada rapat 1 jam lagi. Kainus pun membungkuk mengerti lalu pergi. Eren menatap ke langit dan berpikir dengan kekuatan seperti ini, seharusnya Duk Aron yang asli bisa melindungi penduduk. Setidaknya bisa melindungi mereka. Ia tidak mengerti apakah janji Kaisar terdahulu sebegitu pentingnya. Tapi aku bukan Duk Eren, batinnya sambil mengepalkan tangannya. Ia bertekad untuk melindungi rakyat dengan cara seorang kepala pelayan, bukan dengan cara seorang bangsawan yang terlihat elegan dari luar saja. Ia juga akan bersiap untuk kematiannya yang akan datang. Saat di ruang rapat, Eren memulai percakapan dengan mengatakan kalau mereka bisa menaklukkan orc tanpa ada korban satupun. Ini semua berkat Kainus. Sang naga merendah, menurutnya ini semua karena Eren berhasil membujuk mereka. Syarel menggebrak meja lalu berdiri. Ia tidak terima karena namanya tidak disebut. Menurutnya Eren lupa kalau ia yang menembakkan bola api dari belakang. Eren menatap adiknya serius, ia menyalahkan Syarel yang menembak bola api terlalu banyak. Akibatnya tenaga kerja yang berguna jadi mati. Syarel yang masih tidak terima langsung meledek kakaknya dengan menjulurkan lidah. Eren kembali mengatakan, berkat penaklukan ini, tanah yang bisa mereka gunakan jadi bertambah 5 kali lipat. Tapi, ada banyak hal yang harus didiskusikan terkait penggunaan lahan tersebut. Agenda rapat selanjutnya membicarakan mengenai pengembangan dungeon. Rommel dan bawahan yang lain kaget mendengarnya. Max yang merupakan admin dan intelijen wilayah Brahan bertanya apakah Eren ingin mengembangkan dungeon untuk jadi tempat wisata. Eren bertanya pada Kainus mengenai draft yang sudah ia minta sebelumnya. Kainus tersenyum bangga karena sudah menyelesaikan draftnya. Ia mengeluarkan draft ke atas meja dan membukanya. Kini terpampang jelas rancangan awal untuk bisnis pengembangan dungeon. Wajah Rommel pucat melihatnya, Max terlihat bingung sedangkan pria tua senang karena akan mendapatkan uang untuk mengelola wilayah Brahan. Eren bertepuk tangan dan memuji jika Kainus memang hebat. Ia merangkul pundak Kainus dan merasa kalau model monetisasi ini masih kurang 2%. Mendengar itu membuat sang naga kaget, ia tak tahu apa yang kurang. Eren menunjuk draft dengan semangat. Baginya perlu untuk menambahkan kekejaman untuk membuat para petualang yang berkunjung ke dungeon terjerat hutang dan menjadikan mereka budak. Max tidak setuju karena bagaimana mungkin mereka bisa memperbudak manusia, harga diri wilayah Brahan akan ditaruh di mana. Eren dengan santai mengibas-ngibaskan tangan dan merasa kalau mereka sedang dilanda kelaparan, jadi untuk apa meributkan harga diri. Bangsawan juga manusia, yang kalau tidak makan sehari 3 kali, bisa mati. Sang naga tertawa membuat semua orang yang ada di ruangan itu menatapnya. Ia dengan cepat meminta maaf atas sikapnya, ia menjelaskan kalau ia tertawa karena Eren benar-benar di luar dugaannya. Sebagai penyusun strategi, ia merasa malu karena tidak dapat memahami pemikiran Eren. Kainus akan mengajukan rancangan final dengan monetisasi kejam yang diinginkan Eren. Max berbalik dan masih merasa ini gila. Kalau dibiarkan, Brahan pasti akan hancur. Keesokan harinya, Eren pergi ke kota bersama bawahannya. Ia menatap sekeliling dan memanggil pria tua. Ia bertanya mengenai sanitasi, apakah sudah berjalan atau belum. Dengan jengkel pria tua itu menjawab sudah. Ia mempercayai Eren yang berjanji akan merampas makanan dari bangsa orc. Jadi sekarang ia sedang mengumpulkan dana untuk membeli stok makanan musim dingin. Dengan kesal Eren merespon kalau ia sudah memberikan makanan. Jadi seharusnya masih ada dana yang tersisa. Hah? Dana yang tersisa? Memangnya dana untuk membeli baju zirah saat penaklukan orc turun dari langit? Ucap pria itu terus mengoceh. Pria itu melirik ke samping dan merasa sudah sangat bersih, jadi menurutnya tak perlu mengeluarkan uang lagi. Eren yang kesal akhirnya berdebat dengan pria tua yang sepertinya mengurus keuangan wilayah Brahan itu. Dengan berapi-api ia menjelaskan kalau lingkungan harus bersih untuk mencegah penyakit menular. Selokan harus terus dibersihkan dan bayar orang-orang dengan makanan yang mereka rampas. Pria itu menggerutu dan berdecak kesal. Ia merasa semua orang akan mati kelaparan setelah ini. Eren melihat warga yang lalu lalang, ia berpikir jika terus begini, jangankan sanitasi, mereka tidak akan punya cukup makanan untuk saat ini. Ia berusaha memikirkan cara yang lebih baik. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak memanggil Rommel dan memberitahukan kalau pendeta aliran sesat melakukan pengobatan ilegal lagi. Aliran sesat? Gumam Eren. Eren dan semua bawahannya pun menghampirinya, kini mereka melihat warga Brahan berkumpul. Rommel memberitahukan kalau sepertinya, pendeta Ordo Vivian mengobati orang-orang lagi.
Wajah Eren menjadi serius saat mendengar Ordo Vivian. Ordo yang beberapa tahun kemudian menghilang dari benua ini setelah didesak Ordo Phares. Matanya membelalak saat ingat Rommel mengatakan pengobatan. Prajurit berteriak, jika agama yang tidak mendapat izin dilarang melakukan pengobatan di wilayah Brahn. Warga tampak kesal dan ingin melawan, tapi pada akhirnya mereka semua pergi tanpa perlawanan. Ketiga pendeta pun terlihat panik. Salah satu pendeta meminta maaf dengan alasan kalau mereka tidak tahu. Mereka pamit pergi, tapi seorang pria di sana tampak putus asa karena jika mereka pergi, bagaimana dengan anaknya? Warga lain pun mulai berani memberontak. Pria tua di sebelahnya bahkan mengatakan setidaknya bangun rumah sakit yang layak dan tidak mengerti izin macam apa yang sampai bisa mengusir pendeta yang baik. Pria lain menarik baju seorang prajurit dan berteriak kalau anaknya mati apakah dia yang akan bertanggung jawab. Prajurit itu hanya bisa diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Pendeta mencoba untuk menenangkan mereka dengan berjanji akan datang kembali dan meminta mereka untuk pulang. Tunggu. Perintah Eren yang membuat semua orang terkejut. Mereka menoleh ke sumber suara dan melihat Eren dengan wajah serius, melangkah mendekati mereka. Eren meminta para pendeta untuk terus melakukan pengobatan. Ketiga pendeta tampak ragu. Eren berpikir kalau mereka adalah orang-orang bermanfaat yang membantu penduduk, jadi ia sebagai pemimpin tidak punya alasan untuk mengusir mereka. Ia meminta mereka melanjutkan pengobatannya. Mendengar itu tentunya warga yang mendengar bersorak gembira. Salah satu pendeta yang ada di depan Eren tidak percaya tapi berterima kasih pada Eren. Pria itu berdehem dengan wajah yang memerah karena malu. Ia berbalik dan memerintahkan pendeta lain meneruskan pengobatannya dan wanita itu ikut dengannya. Wanita itu bingung tapi tetap mengikutinya. Eren menyeringai, ia tidak peduli dengan aliran sesat, toh mereka punya kemampuan mengobati yang luar biasa. Ia akan membuat para pendeta terus mengobati di wilayah Brahn seumur hidup. Sesaat kemudian, mereka sampai di ruang rapat Kastel Brahn. Wanita itu langsung memeluk Eren sambil berteriak. Eren yang risih mendorongnya dan menyuruh wanita itu menghentikannya. Ia tak habis pikir dengan apa yang dilakukan wanita ini. Eren bahkan sampai berpikir kalau wanita itu tidak tahu kalau dirinya seorang santai yang jika bersentuhan dengan lawan jenis akan kehilangan kesuciannya. Pendeta wanita itu menatap Eren dengan bahagia dan bertanya apakah benar mereka boleh membangun sebuah kuil. Kenapa tidak boleh? Balas Eren dengan santai sambil meminum tehnya. Sementara itu pria tua di belakang menatap Eren dengan geram. Ia menyela dan meminta maaf kalau mereka tidak bisa membangun kuil karena saat ini tidak ada dana yang tersisa. Jika mereka membangun kuil, maka dana untuk keadaan darurat akan habis. Dengan wajah santai, Eren sudah tahu semua yang dikatakan pria tua barusan tapi menurutnya masih ada dana simpanan jadi mereka bisa pakai itu. Sontak pria itu pun naik pitam dan berteriak lagi. Uang itu adalah uang warisan yang ditinggalkan mendiang kaisar untuk dipakai dalam keadaan darurat. Sekarang ini keadaan darurat. Teriak Eren yang membuat pria tua itu terdiam. Pendeta itu menangis dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Eren menghentikan wanita itu dan memintanya untuk mendengarkan dulu persyaratan darinya sebelum berterima kasih. Persyaratan? Gumam pendeta bingung. Eren menatap wanita itu serius. Ia meminta mereka membuat air suci. Ia mendengar jika ada kuil, pendeta itu bisa membuat air suci. Eren meminta pendeta berjanji untuk membantu pengembangan wilayah dengan membuat air suci. Wajah pendeta terlihat senang karena merasa itu hal mudah. Wanita itu pun berjanji tanpa mengatakan apapun lagi. Melihat pendeta menyetujuinya dengan mudah, membuat Eren menaikkan alisnya. Ia menekankan harus membuatnya kapanpun saat dibutuhkan, secara gratis. Dengan senyum cerah, pendeta itu mengatakan iya. Setelah itu adegan maju beberapa minggu kemudian. Kainus menaiki tangga dengan sangat cepat untuk menemui Eren. Seolah ada hal penting yang harus diberitahukan. Eren menoleh ke belakang, bingung dengan Kainus yang berlari terburu-buru. Kainus memberitahukan pada Eren kalau para orc telah menemukan dungeon yang tersembunyi di dekat benteng tempat tinggal mereka. Eren terkejut mendengarnya dan bertanya dungeon apa. Kainus memberitahu kalau menurut Kurt, sepertinya itu dungeon yang ditinggalkan karena tidak berguna. Eren bertanya mengenai dungeon itu apa tidak disebutkan dalam dokumen kuno, bahkan pemiliknya. Kainus membenarkan, tak ditemukan satupun informasi di sana. Sejak pemilik dungeon menghilang, dungeon itu sudah berubah jadi sarang berbagai monster. Kainus memastikan kembali apakah Eren berniat mengembangkan dungeon itu. Meskipun entah bagaimana caranya kita bisa menarik para petualang ke sana, ucap Kainus. Eren mondar-mandir sambil memikirkan dungeon terbengkalai tanpa nama. Menurutnya tidak mungkin ada dungeon tingkat lanjut yang belum ditemukan. Tak lama ia teringat pendeta lalu tertawa menyeramkan.
Ia mendapatkan ide cemerlang untuk menarik petualang ke sana. Kainus hanya menatap Eren dengan bingung, tak mengerti apa yang dimaksud pria di depannya. Dengan penuh semangat, Eren memberitahu caranya dengan menyebarkan rumor bahwa ramuan hidup abadi dan obat mujarab ada di dalam dungeon. Kainus terkejut mendengarnya tapi ia bingung karena sepengetahuannya, mereka tidak punya hal itu. Eren dengan penuh percaya diri meminta Kainus ikut dengannya kalau pria itu penasaran. Eren pun mengajak Kainus dan kedua bawahannya yang lain menuju tempat di mana patung Dewi didirikan. Banyak orang yang ada di sana yang ikut membantu mendirikan kuil. Kainus membelalakan matanya karena kaget melihat cahaya yang begitu terang di sudut kuil. Ia memfokuskan pandangannya, ingin melihat lebih jelas cahaya itu. Penasaran siapa wanita yang kekudusannya sampai meluap keluar dari tubuh. Kainus pun bingung bagaimana bisa di tempat seperti ini ada orang seperti itu. Pendeta itu menoleh ke belakang saat menyadari keberadaan Eren. Dengan ceria dan lari berjinjit, pendeta itu menghampiri Eren. Cahaya kekudusan pendeta terlihat sangat terang. Wanita itu melompat untuk memeluk Eren. Sementara Kainus menutup mata dan berlindung di balik kipas miliknya. Ia terganggu dengan terangnya cahaya kekudusan pendeta wanita itu. Ia menatap ketiga orang di depannya, terlihat jelas para manusia itu tidak bisa merasakan kekudusan sang pendeta. Sementara itu Eren menghindari pelukan pendeta. Wanita itu langsung bangun dan menatapnya sambil tertawa dengan wajah memerah. Wajah Eren pun tak kalah merah dengan sang pendeta. Sambil berdehem, Eren menanyakan mengenai pembangunannya. Di dalam hatinya, Eren mengingatkan dirinya sendiri kalau Cecilia bukan wanita biasa, tapi pembuat air suci. Dengan senyum cerah, wanita itu memberitahukan kalau sudah selesai setengahnya. Eren kembali bertanya mengenai air sucinya, apa wanita itu bisa membuatnya sekarang. Cecilia pun menyanggupinya. Ia langsung memanjatkan doa pada Dewi Vivian, memohon keajaiban melalui kekuatannya. Sedetik kemudian, wadah yang ada di depan patung sang Dewi langsung bersinar. Semua orang tampak sangat kagum tapi tidak dengan Kainus. Sang naga berpikir kalau ini bukan kekudusan manusia dan wanita itu pasti Dewi yang turun dari langit. Eren mengambil air itu dengan wadah lalu menawarinya pada pria tua di depannya. Ia mengatakan jika ada efeknya, tubuh pria itu pasti akan bereaksi paling sensitif. Pria tua itu mengambilnya, wajahnya menatap Eren dengan tidak percaya. Menyembuhkan orang dengan air seperti ini, mungkin akan jadi obat mujarab kekaisaran. Ia pun meminumnya dan sedetik kemudian matanya membelalak. Air itu ia habiskan tanpa sisa sedikit pun. Setelahnya pria tua itu bersuara puas, merasakan nikmat air suci itu. Pria tua itu meregangkan tubuhnya yang langsung terdengar bunyi renyah di sekujur tubuhnya. Ia bahkan melakukan salto tanpa kendala sedikit pun. Wajahnya cerah, ia merasa 5 tahun lebih muda dan berpikir jika ada air ini, ia tidak perlu obat lain. Sementara itu, Eren menatap ke samping saat merasakan sesuatu. Ia langsung menepis tangannya yang sedang dipeluk oleh Cecilia. Wajahnya merah padam tanpa menyadari tatapan Cecilia yang tampak seperti orang yang sedang jatuh hati. Eren berpikir kalau tadinya, ia berencana menaruh air suci di dungeon dan berbohong dengan mempromosikannya sebagai ramuan hidup abadi. Tapi tak disangka efeknya benar-benar luar biasa. Kalau begini, aku harus menjaga jarak dengan si pembuat air suci. Ah maksudku Cecilia, ucap Eren dalam hati. Ia pun meminta Kainus mendekat, tanpa banyak bicara naga itu pun mendekatinya. Sambil berbisik, Aron bertanya kalau begini tidak akan ada masalah jika mereka menyebar rumor bahwa itu ramuan abadi. Dengan wajah yang sangat meyakinkan, Kainus mengatakan bahwa tak akan ada air suci di benua manapun yang semanjur ini. Menurut Kainus, meski bukan ramuan abadi, ini sudah cukup untuk menarik para petualang. Aron senang karena sekarang mereka sudah mendapat gambaran. Jadi ia berpikir bagaimana jika mereka bersiap untuk penaklukan dungeon sekarang. Cecilia tiba-tiba menghampiri Aron dan mengatakan kalau ia ingin mengenalkan seseorang. Eren terkejut tapi tetap menanyakan siapa orang itu. Dengan gugup Cecilia menjawab itu adalah Kapten Kesatria Suci dari Ordo Vivian. Eren kaget, tak menyangka kalau Ordo Vivian juga punya Kesatria Suci. Kesatria Suci ini tak seperti kesatria biasa, mereka menghususkan diri dalam pertahanan. Diketahui bahwa kekuatan pertahanan mereka, yang memakai kekudusan untuk melumpuhkan serangan musuh setara dengan kekuatan sebuah benteng. Cecilia menghela nafas berat dan memberitahu kalau dia adalah kapten terakhir yang tersisa dari Ordo Vivian. Sambil berbisik, Aron bertanya apakah kesatria itu akan datang ke sini. Tak lama terdengar suara langkah seseorang mendekat dan berteriak memanggil rambut merah kepada Aron. Pria itu menoleh ke sumber suara dan melihat seorang wanita memakai baju zirah lengkap. Wanita itu terlihat marah dan meminta Eren untuk menyingkirkan wajah liciknya sekarang juga.
Hal ini dikarenakan seorang santa tidak boleh didekati orang tak tahu malu sepertinya. Eren menatap ke sang wanita itu tapi tetap berusaha untuk menahan emosinya. Wanita itu menghela nafas berat dan mengatakan kalau ia datang ke sini setelah mendengar kabar bahwa mereka akan membangun kuil. Ia tak menyangka ternyata, wilayah ini sudah hampir hancur dan bisa-bisanya anak kecil menggoda santa. Wanita itu menyeringai dan mengatakan kalau pria di depannya ini sama sekali tidak punya peluang. Cecilia dengan wajah gugup, meminta Bianca untuk tidak boleh berbicara seperti itu ke pemimpin. Anak kecil katamu? Ucap Aaron menatap wanita itu dengan serius. Bianca tanpa percaya diri dengan mengatakan bahwa berbeda dengan Cecilia, ia hanya mengabdi pada yang kuat. Dengan wajah dingin, Eren bertanya apa wanita itu pernah bersumpah setia pada seseorang. Mendengar itu membuat Bianca marah sambil memukul dadanya dengan tangan, merasa tidak ada orang yang sekuat itu. Eren menyeringai lalu mengajak wanita itu bertaruh. Ia seolah yakin kalau ia lebih kuat dari Bianca. Bertaruh? Tanya Bianca bingung. Aaron menjelaskan bahwa siapa yang kalah akan dihajar. Hanya akan dipukul 3 kali saja. Masalah Bianca akan setia padanya atau tidak, akan mereka pikirkan nanti. Wajah Bianca tampak kesal, merasa kalau pria di depannya merupakan anak kecil yang sombong. Eren pun menyeringai dan menatap wanita di depannya itu dengan tajam. Kini keduanya berkumpul di area latihan para prajurit. Di sana juga ada prajurit dan kesatria yang akan menonton mereka. Salah satu pusat pria menggelengkan kepala, tak mengerti kenapa ia harus menonton pertarungan yang hasilnya sudah jelas. Hal ini membuatnya sangat kesal. Prajurit di sampingnya hanya bisa diam dengan wajah yang pucat. Salah seorang kesatria terlihat bingung karena pemimpin mereka tidak membawa pedang. Ia berpikir kalau itu artinya, Aaron akan memakai jurus penghancur wajah yang digunakan saat menghajar orc. Pria di belakangnya menimpali kalau sebaiknya jurus itu jangan dilakukan. Ia khawatir kalau lawannya sampai lumpuh. Kesatria berkumis itu tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia berdejak dan berpikir bahwa wanita itu akan dipanggil kapten berwajah lumpuh. Di sisi lain Aaron mengambil sebuah ranting yang ada di dekatnya, hal ini menjadi perhatian Bianca. Wanita itu menggertakkan giginya, merasa sangat terhina dan berpikir kalau Aaron sangat sombong karena akan melawannya dengan ranting semacam itu. Ranting semacam itu? Ranting yang mendengar itu pasti sedih, ucap Eren sambil menggoyangkan ranting di tangan. Bianca mengerutkan keningnya menahan rasa kesal. Tak lama Bianca menghentakkan tameng di depannya, lalu meminta Dewi Vivian untuk mengizinkannya membinasakan musuh. Sedetik kemudian cahaya kuning keemasan muncul di sekitar Bianca. Aaron yang merasa bosan menguap dan komplain karena persiapannya lama sekali. Bianca yang sudah benar-benar merasa terhina meminta agar Aaron diam lalu ia maju untuk menyerang terlebih dahulu. Ia berlari kencang sementara Aaron tetap diam di tempat tapi tak lama ia mengangkat tangannya yang memegang ranting lalu keluar cahaya biru di tangannya. Aaron pun mengarahkan ranting itu ke depan tepat saat Bianca sudah sangat dekat. Wanita itu berteriak sangat kencang, tak lama terjatuh lemas dan mengadu kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat akibat serangan dari Aaron. Aaron menatap Bianca yang tengah kesakitan dengan wajah dingin sambil memukul pelan lehernya dengan ranting. Ia tak habis pikir baru segini sudah tumbang dan beraninya Bianca meremehkan ranting ini. Tanpa aba-aba Aaron memukul tameng Bianca yang terlihat kuat dengan sebuah ranting kecil. Tanpa disangka tameng itu retak yang membuat Bianca berteriak agar Eren menghentikannya. Tapi tentunya pria itu tidak menghentikannya dan terus memukul tameng Bianca. Tameng itu pun hancur lebur di tangan Aaron yang hanya memegang ranting. Terlihat Bianca sangat kaget dan menangis. Wanita itu berlutut dan terbatuk beberapa kali. Dengan wajah menyeramkan Aaron mengingatkan taruhan mereka, yang kalah akan dipukul 3 kali saja. Ia pun meminta Bianca untuk tengkurap. Wanita itu pun ketakutan tapi tidak bisa melakukan apapun selain melakukannya. Eren menghitung lalu mengarahkan pukulannya ke arah Bianca menggunakan ranting. Baru pukulan pertama sudah membuat Bianca mengeluh kesakitan dan tubuhnya menggigil. Prajurit di sana menatapnya dengan wajah pucat dan ada beberapa yang menutup wajah karena tak tega untuk melihatnya. Pukulan kedua pun mulai dilancarkan dan tentunya Bianca tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima hukuman. Saat pukulan ketiga dilakukan Bianca langsung ambruk di atas tanah. Aaron merasa 3 pukulan yang dijanjikan sudah cukup, ia meminta wanita itu agar jangan pernah lagi menghinanya di sini. Bianca berusaha berdiri dengan tenaga yang tersisa, hal ini membuat Aaron kebingungan. Bianca menoleh ke belakang dan wajahnya malah tampak senang setelah dipukul. Ia mengatakan kalau Aaron adalah lelaki pertama yang memperlakukannya seperti itu. Eren tentunya tampak bingung dengan apa yang dikatakan Bianca, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Tak lama Cecilia datang dan menutup mulut wanita itu dengan tangannya agar Bianca tidak mengatakan hal yang aneh-aneh.
Aaron mengundurkan langkahnya saat mendengar Bianca terus mengoceh tidak jelas akibat tertahan oleh tangan Cecilia. Pendeta itu tertawa kaku dan beralasan kalau Kapten adalah pembaca setia novel romantis, jadi mungkin dia agak bingung. Bianca sendiri terus berusaha melepaskan tangan Cecilia dari mulutnya. Walaupun tampak bingung dengan kelakuan Bianca, Aaron masih sempat-sempatnya bertanya novel apa yang wanita itu baca. Cecilia tidak menjawabnya dan langsung membawa Bianca pergi dari hadapan Aaron. Tak lama Aaron berteriak memanggil Rommel. Ia memerintahkan pria itu agar mengumpulkan prajurit untuk penaklukan Dungeon. Setelah beberapa saat, kini terpampanglah kesatria dan prajurit di depan Aaron yang siap menunggu perintah. Di sana juga ada Cainus, Rommel dan juga Sharel. Selain pasukan penjaga wilayah, hanya ada 100 prajurit yang bisa dipakai. Aaron merasa ini terlalu sedikit. Mendengar hal itu, Cainus mengatakan seperti yang diketahui Aaron, jumlah penduduk wilayah Bran hanya 5.000 orang dan 1/10 dari mereka dialokasikan sebagai personal tempur, jadi yang tersisa hanya ini. Ia pun menambahkan kalau pertambahan populasi sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah prajurit. Tapi jika sekarang ada pertambahan populasi, mereka tidak punya cukup dana dan makanan untuk diberikan pada mereka. Aaron berpikir jadi untuk menambah populasi mereka harus mengembangkan wilayah lebih dulu. Cainus membungkuk dan akan mencari cara untuk meningkatkan populasi secara efisien. Aaron pun mengangguk dan setuju dengan ide Cainus. Tak lama Aaron teringat kalau di sekitar waktu ini peperangan antara Count Grey dan Count Aman meletus, sehingga menimbulkan pengungsi dalam jumlah banyak. Cainus memanggil Aaron yang sejak tadi terdiam. Pria itu pun tersadar lalu dengan semangat mengatakan kalau mereka akan menuju ke Dungeon. Kita akan menguasai tempat itu dan menggali harta karunnya, ucap Aaron dengan penuh semangat. Mendengar hal itu membuat para prajurit mengangkat senjatanya dan berteriak penuh semangat. Mereka pun pergi dengan menunggangi kuda untuk pergi ke Dungeon. Setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai dan disambut oleh orc. Para orc langsung berlutut memberi hormat kepada pemimpin mereka turun dari kudanya dan menanyakan apakah ada masalah. Dengan ragu Kur mengatakan kalau ada masalah. Aaron yang tak mengerti hanya bisa menatap monster di depannya dengan bingung. Kur pun mengajak Aaron dan yang lainnya untuk pergi ke dalam. Kini mereka berada di kuil Atun, ruang bawah tanah lantai 2. Di depan mereka kini terpampang para orc yang tidak sadarkan diri. Kur memberitahu kalau pasukannya tiba-tiba jadi aneh di sini. Sementara itu Sharel bertanya sambil mengusap kedua pundaknya, apakah mereka tidak kedinginan atau ini hanya perasaannya saja. Mendengar itu Aaron dan Cainus menatap Sharel dengan bingung. Tiba-tiba para orc yang tadi tidak sadarkan diri ini bangkit dengan aura keunguan di sekitar tubuh mereka dan mata mereka yang menyala. Kurk dan yang lainnya tampak kaget melihat apa yang terjadi. Para orc itu tampak menggeram lalu tak lama berlari untuk menyerang mereka. Kurk berteriak jangan karena jika mereka menyerang maka bangsa orc akan binasa. Kurk selalu ingat dengan peringatan dari Aaron. Ia menyerang para orc terlebih dahulu. Ini ia lakukan agar bangsa mereka tidak binasa. Ia memukul bawahannya dengan senjata yang ia bawa. Dia berusaha semaksimal mungkin agar mereka tidak mendekati para manusia. Salah satu orc terlempar jauh hingga terdengar suara dentuman yang sangat keras. Tak lama keluarlah sosok yang menakutkan dari tubuh orc itu. Cainus berteriak agar hati-hati karena sosok itu adalah hantu. Sosok hantu itu mendekati Kurk, monster itu kaget tapi tetap berusaha menyerangnya. Usahanya gagal membuat sosok itu berhasil mendekati Aaron. Aaron yang kaget praktek mengangkat senjatanya hingga sosok itu berhasil dihadangnya. Ia terdiam, kaget karena tangannya gemetar akibat serangan seperti itu. Kini di sekeliling mereka banyak sosok hantu yang siap menyerang. Sosok hantu itu terus mengelilingi mereka sambil terus tertawa. Sharel bersiap dengan senjatanya sambil menatap para sosok hantu di depannya. Dia sangat benci hal seperti ini terjadi dalam mimpinya. Ia menyiapkan sihir untuk menyerang para hantu, para sosok hantu itu pun tampak kaget. Tetapi langsung berusaha untuk menyerang Sharel, melihat hal itu membuat Aaron menyerang mereka untuk melindungi adiknya. Tanpa banyak bicara lagi Sharel mengeluarkan sihir fire spray. Langsung terdengar api membakar para sosok hantu itu hingga menjadi abu. Rommel memanggilnya, membuat Sharel menengok ke belakang. Dilihatnya Rommel dan Kurk tengah berusaha melawan tapi sia-sia. Pria itu mengatakan kalau makhluk ini tidak bisa dipenggal. Cainus yang berlindung di balik dinding mengintip keluar dan mengatakan kalau ia lupa bilang jika para hantu adalah roh. Mereka hanya bisa dikalahkan dengan sihir. Rommel kesal karena pria itu baru bilang sekarang setelah ia kesusahan yang tadi. Tanpa banyak bicara Sharel pun meminta mereka semua jangan bergerak. Ia pun langsung mengeluarkan sihir api seperti tadi. Bola sihir itu menyemburkan api ke beberapa titik salah satunya ke pedang yang dipegang Rommel. Pria bertubuh besar itu tanpa kaget begitu juga dengan Aaron dan Kurk.
Monster itu tampak senang karena senjatanya kini dilapisi dengan sihir api. Tak lama ia bingung karena tiba-tiba senjatanya hilang. Tak sadar kalau api bisa menghanguskan senjata yang terbuat dari kayu. Bola api itu tampak terdiam melihat kejadian yang dialami Kurt. Sementara itu Rommel kembali menyerang sosok hantu dengan senjata yang dilapisi sihir api. Cheryl juga ikut membantu dengan terus mengeluarkan sihir api pada sosok hantu itu. Para sosok hantu itu berteriak hingga membuat Aaron dan yang lainnya menutup telinga mereka. Sosok itu bergabung menjadi satu hingga kini terlihat sosok hantu yang lebih besar dari sebelumnya. Sosok itu terlihat pergi ke satu sudut yang dipenuhi dengan buku-buku. Hantu itu terus berteriak tanpa sedikit pun beranjak dari rak buku itu, seolah-olah mereka tidak boleh melewatinya. Tanpa menunggu lama Aaron pun menyerang sosok itu dengan pedangnya. Ia menaruh pedangnya dan bertanya apakah ini sudah berakhir. Kainus mendekati rak dan memberitahu jika sepertinya mereka ke sini untuk melindungi sesuatu, bukan hanya sekedar berkeliaran. Cheryl membuka salah satu buku yang ada di rak, lalu membukanya. Saat ia membacanya ia langsung memanggil kakaknya. Meminta pria itu untuk melihatnya. Aaron menatap buku yang ditunjukkan oleh Cheryl. Itu merupakan buku peninggalan kuno. Adiknya itu membuka buku dan mengatakan kalau dungeon ini mungkin tempat di mana kelompok bernama Templar melakukan sesuatu di masa Kekaisaran Mado. Matanya membelalak saat melihat salah satu halaman mengenai latihan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran? Tanya Aaron bingung. Cheryl mengatakan buku ini menjelaskan konsep kekuatan pikiran, yang sangat berbeda dari kekuatan magis, yang biasa digunakan penyihir seperti mereka. Aaron sendiri belum pernah mendengarnya, ia merasa ini konsep yang tidak dikenal bahkan sampai beberapa dekade kemudian. Mana poin berarti jumlah air yang ada dalam wadah sejak lahir, sedangkan kekuatan pikiran bisa dibilang adalah kemampuan untuk menciptakan wadah baru. Aaron menanyakan hal ini pada Kainus, apakah pria itu pernah mendengarnya. Dengan wajah serius, Kainus merasa ini sangat menarik. Jika perkataan Cheryl benar, mungkin orang biasa juga dapat menggunakan sihir melalui latihan pikiran. Dia membaca buku itu dengan sangat teliti. Sementara itu Aaron yang mendengarnya kaget dan berpikir jika para prajurit juga bisa memakai sihir setelah mengikuti pelatihan. Dengan wajah serius Kainus mengatakan sebaiknya buku ini jangan dipublikasikan. Dengan wajah bingung Aaron pun bertanya kenapa. Kainus menjelaskan jika dilihat dari darah yang berceceran di sana-sini, dan bekas lubang yang terlihat di dalam dungeon. Sepertinya metode latihannya tidak normal atau memiliki efek samping yang parah. Bahkan mungkin saling membunuh. Dengan wajah kecewa Aaron pun akan menyimpan buku ini tanpa mempublikasikannya. Setelah itu mereka semua pergi ke ruang bawah tanah lantai 3. Aaron menyerang monster yang ada di sana begitupun dengan bawahannya. Di sana mereka menemukan harta karun berupa koin emas. Karena sudah beres, Aaron memerintahkan Kurt agar mengambilnya setengah saja dan sisanya akan dibawa para prajurit. Kainus mendekati Aaron dan meminta izin agar dia bisa mengambil koin emas itu. Aaron bingung dan bertanya untuk apa. Kainus menjawab kalau kuil Atun mempunyai struktur dungeon yang sederhana. Sepertinya ini tak cukup untuk memberikan ketegangan bagi para petualang. Aaron merasa itu benar. Kainus pun kembali menjelaskan, mereka perlu dana untuk menambahkan beberapa elemen menarik. Setelah menelusuri dungeon, kini terlihat para monster bekerja membangun dungeon agar lebih menarik. Kini terlihat labirin yang sangat besar di dalam dungeon, Kainus melangkah semakin dalam. Wajahnya tampak puas karena bangunan sudah lengkap. Tak lama sang naga pun memerintahkan pada jiwa-jiwa yang sudah mati agar bangun dan terima perintahnya. Ia mengibaskan kipasnya dengan sangat kencang hingga angin berhembus di seluruh ruangan. Sedetik kemudian muncullah kerangka manusia di sekitar dungeon. Sosok hantu pun tampak terlihat lagi dan mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Aura di dalam dungeon itu pun tanpa kembali mengerikan. Kainus perlahan mendekat dan berpikir untuk menyelesaikan semuanya ini. Di depannya ini ada air mancur mini. Dengan botol ramuan di tangannya Kainus merapalkan mantra membuat botol ramuan itu bersinar. Setelah itu ia menuangkan isi botol ramuan itu ke air di depannya. Ia menyentuh air itu dengan jari kelingking lalu mencobanya. Sang naga pun merasa airnya luar biasa dan ini bisa memperpanjang umur hidup sekitar 1 tahun. Ia menyeringai dan berpikir kalau sekarang yang tersisa hanyalah tamu serakah. Dungeon pun kini siap untuk dikunjungi oleh para penjelajah. Beberapa hari setelah pembangunan dungeon. Kini di luar wilayah Brahan terdapat 2 prajurit yang tengah berjaga dan beberapa orang di depannya yang merupakan para petualang menunggu untuk dibukakan gerbang. Salah satu prajurit langsung memerintahkan untuk membuka gerbang, terdengarlah suara khas pintu gerbang terbuka. Pria bertopi koba itu mengeluh karena hujannya cukup deras jadi ia bertanya-tanya apakah musim dingin akan berakhir. Ia melangkah masuk dalam desa dan berkomentar kalau baju besi para prajurit sudah diganti baru.
Wanita berjubah hijau dengan wajah sinis merasa mungkin mereka menggali harta karun di dungeon yang ditemukan belum lama ini. Kalau tidak, tak ada alasan bagi wilayah Brahm untuk menghamburkan uang. Pria bertopi koboi itu menunjuk sesuatu dan bertanya apa itu juga termasuk menghamburkan uang. Wanita itu pun melihat ke arah yang ditunjuk. Terlihatlah sebuah bangunan yang cukup mewah di depan mereka. Pria itu menyenggol wanita berjubah hijau sambil tersenyum tipis. Ia melihat fasilitas yang lain baru mulai dibangun, tapi barnya sudah jadi. Wanita itu menutup matanya dan tertawa dengan sombong. Ia berpikir itu berarti para petualang seperti mereka disambut dengan baik. Ia tahu sebenarnya mereka menyambut uang yang akan mereka gunakan untuk makan, minum, dan berfoya-foya. Pria di sampingnya menerima dan merasa itu hanya uang kecil ia akan menghabiskan sebanyak yang ia mau. Mereka pun menghampiri bar itu dan membuka pintunya hingga terdengar suara lonceng berbunyi. Seorang pria tua menyambut mereka dan memanggil pria bertopi kobau itu dengan sebutan Tuan Gerald. Gerald menyapa balik pemilik bar. Ia berbasa-basi dan mengatakan kalau pria di depan ini menghasilkan uang banyak karena merenovasi semua barnya dan bertanya apakah yang di atas itu penginapan. Dengan rendah hati dan tersenyum ramah pria itu mengatakan kalau semua ini adalah hutang. Pria itu pun bertanya apakah Gerald sudah dengar tentang penemuan dungeon. Menurutnya itu sudah pasti akan menarik banyak petualang. Jadi ia harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Gerald tertawa dan dengan basa-basi mengatakan kalau ia tidak tahu kalau pria di depannya ini sangat ambisius. Tak lama ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mau waspadai sesuatu. Gerald mengeluarkan koin emas di depan pemilik bar dan bertanya apakah pria itu punya informasi tentang dungeon. Pria tua itu melipat kedua tangannya dan memejamkan mata sambil seolah-olah berpikir keras. Ia pun mengatakan kalau ia hanya tahu ada mata air kehidupan dan sisanya kurang tahu. Tapi, ucap pria itu terpotong karena Gerald yang mendekatinya karena penasaran. Pria pemilik bar itu pun berbisik dan memberitahu kalau ia bisa pastikan Gerald adalah petualang pertama yang menginap di tempatnya. Gerald melemparkan koin itu dan berpikir kalau pria tua itu memang pintar mencari uang. Ia pun memintanya untuk dibawakan makanan. Keesokan paginya Eren tengah bermeditasi dengan serius hingga mengeluarkan cahaya biru di sekeliling tubuhnya. Ia berpikir kekuatan pikiran Blessing of Dragon dalam tubuh Duke Aron masih belum bisa dikendalikan sesuai keinginannya. Kainus memang sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini mungkin berbahaya, tapi ia merasa perlu kekuatan sendiri yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Eren berusaha untuk konsentrasi penuh, tapi tak lama cahaya di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Cecilia tiba-tiba memanggilnya membuat ia membuka mata dan melihat pendeta cantik di depannya. Sontak Aron memundurkan tubuhnya karena kaget, ia bahkan memanggil Cecilia dengan air suci. Ia bertanya kenapa Cecilia bersimpuh seperti itu. Dengan tersipu malu Cecilia memberikannya 4 buah sandwich dan mengatakan kalau ia tidak punya cara lain untuk mengungkapkan perasaan. Wajah wanita itu terlihat memerah dan memalingkan wajahnya. Eren menerimanya dengan tangan gemetar, tapi tak lama seorang prajurit memanggilnya membuat pandangan Aron teralihkan. Cecilia pun tidak mau mengganggu dan akhirnya ia pun pamit. Di belakangnya ada prajurit yang berlari menghampiri Aron. Pria itu menghela nafas lega setelah melihat Cecilia pergi. Prajurit itu memberitahukan kalau para petualang sudah tiba. Hal ini membuat Aron sangat senang dan bertanya berapa jumlahnya. Keesokan harinya, Eren dan semua bawahannya pergi ke dungeon menggunakan kuda mereka masing-masing. Terlihat di sana sudah ada papan nama bertuliskan kuil Atun. Beberapa petualang pun mulai memasuki area dungeon yang dijaga oleh 2 prajurit. Di sana pun ada beberapa tenda yang menjual berbagai macam hal. Wanita berubah hijau itu tampak bingung karena di sana sampai dipasang papan nama bahkan ada biaya masuk sebesar 10 koin emas. Wanita itu pun membayar uang masuk dan salah satu prajurit memberikan tiket masuknya. Ia pun diberitahu bahwa dengan tiket ini ia berhak memasuki dungeon dan memintanya untuk menyimpan baik-baik sampai saat keluar nanti. Saat wanita itu masuk Gerald ditahan oleh 2 prajurit yang menjaga. Mereka mengatakan tanpa tiket dilarang masuk. Wajah Gerald bingung karena ia merasa sudah beli tiket masuk. Dengan suara lantang prajurit itu mengatakan kalau tiket masuk adalah 10 koin emas per orang. Mendengar hal ini membuat para petualang yang ada di sana merasa 10 koin emas per orang tidak masuk akal dan beberapa berpikir kalau ini sama saja penipuan. Salah satu dari mereka mengatakan 10 kain emas adalah harga gandum selama 3 bulan untuk sekeluarga. Seorang prajurit dengan tegas mengatakan kalau ia akan menyampaikan perkataan seorang Duke Aron penguasa wilayah Brahm sekaligus keluarga kekaisaran. Di antara air kehidupan abadi yang bisa habis kapan saja, dan 10 koin emas yang bisa dimiliki kapan saja, tentukan sendiri mana yang lebih berharga dari keduanya. Gerald berdecak kesal tapi ia tetap merogoh kantongnya dan memberikan kantung berisi uang yang cukup besar pada salah satu prajurit. Mereka semua pun masuk dan disambut oleh seorang pedagang yang berusaha untuk menjual dagangannya. Pedagang itu mengatakan di dalam sana masih banyak monster yang masih hidup.
Untuk mengusir mereka dibutuhkan air suci yang ada di tangannya dan harganya hanya 1 koin emas. Gerak menolaknya karena ia sudah punya air suci di tangannya. Pedagang itu bergumam kecil kalau itu air suci dari Ordo Phares dan di dungeon ini yang paling manjur adalah air suci dari Ordo Vivian. Geralt yang mendengar itu langsung menghela nafas panjang dan memijat kepalanya yang sakit. Akhirnya ia pun membeli air suci dari Ordo Vivian dari pedagang itu. Pria itu pun kembali menawarkan senjata magis yang membuat Geralt menggertakkan giginya kesal. Akhirnya ia berteriak meminta pria itu untuk berhenti. Ia menatap papan yang bertuliskan pertolongan darurat 100 koin emas per orang. Ia merasa ini penipuan lagi. Pedagang itu memberikan sesuatu pada Geralt dan mengatakan kalau ini bukan penipuan. Ia menjelaskan kalau ini adalah perangkat khusus yang disiapkan pemimpin untuk petualang dalam menghadapi bahaya. Jika Anda bisa selamat hanya dengan 100 koin emas, bukankah itu murah? Ucap dagang itu. Biar menatapnya tajam dan bertanya bagaimana kalau ia tidak minta bantuan. Pedagang pun menyilangkan kedua tangannya dan menjawab kalau itu tidak dikenakan biaya. Geralt menoleh ke belakang dan berpikir jika ia bisa mendapatkan air kehidupan abadi, uang yang bisa ia habiskan di sini bisa kembali berpuluh kali lipat. Setelah banyaknya gangguan, akhirnya mereka semua masuk ke dalam dungeon. Sementara itu di sebuah ruangan yang gelap dan hanya dikelilingi oleh cahaya lilin, ada Aron dan Kainus yang tengah memperhatikan para petualang. Mereka memperhatikan gerak-gerik para petualang melalui bola kristal. Kini para petualang sudah berada di ruang bawah tanah lantai 2. Seorang wanita berjubah hijau tengah mengeluarkan sihir Ice Bolt-nya kepada salah satu monster lalu ia menyiramkan air suci yang sudah dibeli tadi hingga akhirnya ia bisa menyingkirkan para monster itu. Geralt sendiri merasa bersyukur ada air suci ditangkapnya karena menurutnya jika tidak ada ini, ia akan kesulitan. Ia menatap tangga dan bertanya apakah ini lantai terakhir. Tapi tak lama terdengar suara langkah kaki yang mendekat dengan suara cekikikan khas para hantu. Lagi-lagi hantu? Kenapa dungeon ini tidak kreatif sih? Ucap salah seorang pria dengan semangat. Ia pun langsung melemparkan air suci di tangannya pada hantu itu. Terdengarlah suara pecahan botol yang mengenai sosok hantu itu. Sayangnya serangan itu tidak berhasil, kini sosok itu malah menyerangnya dengan sangat keras hingga ia terjatuh ke lantai bawah. Tak lama sosok hantu lain datang, kini sosok itu membawa senjata. Geralt yang melihat itu langsung berteriak dan memberitahu kalau itu adalah hantu mutan dan meminta rekannya untuk bersiap tempur. Jumlah yang datang semakin banyak membuat Geralt panik dan menyuruh mereka semua untuk lari. Mereka pun berlari menuruni tangga hingga terpeleset dan terjatuh. Sosok hantu tadi ternyata adalah para monster orc yang diperintahkan Aron untuk menjadi bagian di dalam dungeon. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.